Puji nama Tuhan, seberapa banyak sore hari ini yang diberkati Tuhan. Sudah mengalami segala kebaikan Tuhan, amin. Oleh sebab itu sebelum kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari saya ajak kita semua mempersiapkan pribadi kita masing-masing. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau datang dengan segala ucapan syukur. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tiada pernah berubah kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, kami sadar, bahkan kami tahu tidak ada satupun rancangan Tuhan yang jahat buat kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh datang bersama-sama dengan segala ucapan syukur, dengan segala pujian kami, dengan segala mazmur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh ini ucapan syukur kami bagi Kau Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu ya Tuhan yang ku terima dari-Mu. Oh, ini pernyataan kami. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Bapa-Ku yang setia. Karena firman-Mu berkata mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau belajar itu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesus.
dan hembusan napas kami. Kami bersyukur buat setiap kesempatan dan perjalanan hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau selalu tuntun kami, bimbing kami, topang kami, tolong kami, tepat pada waktumu Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Mari kita sambil bangkit berdiri, kita tetap menyembah Tuhan. Mulai belajar menikmati hadirat Tuhan. Sadari kehadirannya di tempat ini. Dialah yang siap memberkati kita. Dia Tuhan yang siap berkarya di tengah kita. Dia Tuhan yang siap mengerjakan perkara dahsyat atas setiap pribadi hidup kita. Kami bersyukur. Jemaat Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sadari kami adalah orang yang biasa, yang punya Tuhan luar biasa. Benar Tuhan. Masih tetap jemaat Tuhan dengan lembut sambil mengangkat tangan kita nyatakan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur dalam segala keadaan kami. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh, yang setia, yang selalu menolong, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, tiada habis-habisnya. Kau Bapa-Ku yang setia. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya dengan begitu banyak perbuatan baik yang sudah Tuhan kerjakan, maka hati kami meluap dengan ucapan syukur. Dan setiap kita yang percaya Tuhan hadir di tempat ini dan berkarya di tengah-tengah kita, boleh sama-sama katakan amin. Shalom. Saya belum lihat saya belum lihat tangannya dilambai-lambaikan, sama-sama saya belum dengar suaranya. Saya mau coba sore hari ini karena sudah makan siang, sudah istirahat, harusnya lebih semangat. 1, 2, 3, shalom. Shalom. Wow, luar biasa. Boleh tengok kanan kirinya, berikan salam yang paling baik, depan belakang, sapa. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan kita baik buat kita semua, amin. Nah, oleh sebab itu sebelum itu kita mau sama-sama menyatakan deklarasi ini dulu. Saya minta nanti semuanya menirukan setelah saya, tapi perkataan ini kita pakai sedikit gerakan. Katanya sederhana aja Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, maka aku bersyukur. Bisa? Coba ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, maka aku bersyukur. Oke, semuanya sudah bisa tapi belum kompak. Sekarang lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, maka aku bersyukur. Oh, yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, bersyukurlah buat Tuhan kita yang ajaib. Woo!
Siap lompat? Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Semuanya lambai-lambaikan tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakinya yang sehat boleh sama-sama lompat yuk. Rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Untuk selamanya, amin. Kasih setianya. Sungguh tiada Allah yang seperti Kau Tuhan, yang begitu mengerti keadaan kami, yang menolong kami melalui masa-masa sulit kami. Maka hari ini kami ada semua oleh karena anugerah-Mu. Yuk, dua-dua tangan diangkat buat Tuhan. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, selama-lamanya lah baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh oh. Na 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 na. Masih tepuk tangan mengikuti tempo musik. Ada di sini yang sudah capek untuk memuji Tuhan? Belum? Masih semangat? Amin. Yang siap boleh dong tepuk tangannya agak di atas kepala sedikit, biar keringetan sedikit. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, maka kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan hati-Mu takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak, yang mau bersorak bagi Tuhan lebih lagi. Cita surganya telah penuhiku. Ada di tempat ini, takkan hilang. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekarang dua-dua tangan dilambaikan buat Tuhan bersama-sama. Come on.
Tuhan sebelum duduk. Boleh kasih tos kanan kiri depan belakangnya. Oke, puji nama Tuhan. Sapaan yang luar biasa sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang belakangan ini muncul terjadi. Berita peperangan, berita yang mencekam, yang menakutkan setiap kita. Dan tidak sedikit dari hal-hal yang seperti itu membuat kita kadang menjadi ketakutan, menjadi kebingungan, menjadi khawatir. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai kita semua. Tuhan tidak akan pernah membiarkan sehelai rambut kita pun jatuh tanpa pengawasan Tuhan kita yang ajaib. Amin. Oleh sebab itu kalau kita ada di tempat ini sebagaimana ada, kita percaya kita adalah tubuh Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Oh, yang setuju boleh sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang baik. Dan oleh sebab itu mari kita bersama-sama dengan pujian ini kita mau nyatakan, Yesus Engkau Allah kami yang baik. Maka kami mau selalu memuji-Mu, kami mau selalu menyembah-Mu. Di tengah banyak hal yang menakutkan dan mengerikan, kami tahu penyertaan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Kebajikan dan kemurahan belaka itulah yang mengiring kami. Sebab itu kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Selamanya
hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita nyatakan di hadapan Tuhan, ini pujian kami, ini pengagungan kami bagi Kau, Raja di atas segala raja. Yesus, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita nyatakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, nyatakan selalu puji benar Tuhan. Mau menyembahmu with all my heart, with all my strength, with all my mind. Kau yang layak terima. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Kau yang layak Oh Tuhan, semua pujian. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak
yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak. Waktu selanjutnya saya persilakan hambanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Lift up your hands, angkat tanganmu. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Juru Selamat kami semuanya. Berfirmanlah sore ini, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Aku hanya hamba-Mu yang melakukan apa yang Bapa mau untuk hamba-Mu kerjakan sore ini. Tawan setiap hati kami, agar hati kami berfokus kepada firman Tuhan. Beri kepada kami kecerdasan rohani dan kecerdasan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, aku berdoa minta darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus, tutup bungkus roh jiwa tubuh kami. Dan tutup bungkus kami semua dalam komunitas GSJA Air Hidup Madiun ini. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap untuk diberkati firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema building up the body of Christ atau membangun tubuh Kristus, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lydia Jane Julia Santi sebagai gembala senior, gembala sidang di gereja GSJA Air Hidup Madiun. Dan terima kasih untuk semua rekan-rekan, hamba Tuhan, staf yang juga melayani dengan luar biasa. Dan terima kasih untuk diaken yang sejak tadi pagi saya hadir dan segala sesuatu di tengah jemaat ini. Terima kasih untuk semua dan teristimewa kepercayaan untuk melayani GSJA Air Hidup Madiun. Bagi saudara-saudara yang mengikuti perjalanan gereja ini sekitar tahun 83
1983 saya masih mahasiswa di Sati waktu itu, STT Satya Bakti, diminta untuk praktek pelayanan selama 3 bulan pada waktu libur akhir tahun angkatan. Dan siap untuk masuk kepada tingkat 2 waktu itu. 3 bulan saya di sini dan bersama-sama dengan keluarga almarhum Bapak Gembala Anda, Bapak Pendeta Petrus Nyurapatma dengan ibu, ya. Lalu kemudian libur Desember Natalan, sekali lagi saya diminta untuk saya hadir di tengah kaum muda di gereja ini, ya. Jadi gereja GSCA Madiun bukan sesuatu yang asing buat saya. GSCA Madiun bagaimanapun almarhum Bapak dan Ibu Pendeta Petrus Nyurapatma mewarnai hidup saya. Karena itu izinkan saya menyatakan juga turut kehilangan yang terakhir sebulan yang lalu. Karena Tuhan memanggil kekasihnya Ibu Pendeta Nyurapatma. Ya. Dan senang untuk hari ini saya sudah menikmati dari seluruh pelayanan yang ada dan sharing yang ada. Bapak Ibu, saya tidak datang sendirian. Saya melayani pekerjaan Tuhan di satu gereja yang 30 tahun lalu, jalan 30 tahun lalu kami mulai. Saya dan suami saya mulai dari 8 jiwa yang Tuhan percayakan dalam perintisan yang ada. Saya tetap mengajar sampai hari ini di STT Berea sebagai dosen. Dan juga saya tahu ada pelayanan-pelayanan lain yang Tuhan percayakan termasuk pelayanan interdenominasi dari berbagai tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus di Indonesia bahkan di dunia. Dan sore ini saya tidak datang sendirian, sejak tadi pagi 4:30 keluar dari rumah, 3 anak-anak kami mendampingi, ya, karena sesungguhnya saya mau kenalkan inilah pelayanan kami yang lain. Tuhan mempercayakan sekarang 51 anak-anak Indonesia Mini dari Singkil Aceh sampai Papua, oke, dari Miangas sampai Rote, dari berbagai etnis yang ada, oke. Dan kami bersyukur saya sekarang dengan suami sudah dikaruniai 18 cucu dari anak-anak asuh kami, ya. Sejak mereka kecil, bahkan yang paling kecil sekarang usia 1 tahun 4 bulan. Dan kemudian yang lainnya sampai hari ini oleh anugerah Tuhan. Saya panggilkan Rio Siahaan, boleh berdiri. Ini sarjana pertanian dari UKSW, sudah selesai dan sedang bekerja. Lalu ada Ruben Yesnat dari Sorong, Papua. Lalu kemudian ada Meme, ya, ini Chinese dari pengalaman hidupnya boleh lihat nanti di YouTube atau di website dari yayasan kami, Yayasan Sayang Keluarga Indonesia. Ya, ada 4 kategori anak-anak kami, anak yatim piatu, anak yatim atau piatu. Lalu ada anak-anak kategori yang kedua, korban dari egoisnya orang dewasa, ayah ibu yang bercerai. Anak-anak korban perceraian, Tuhan percayakan untuk kami asuh menjadi anak-anak kami. Lalu yang ketiga, anak-anak yang sebenarnya tidak diinginkan kehadirannya. Sebentar kita akan lihat video supaya Bapak Ibu tahu keluarga kami. Dan yang keempat, anak-anak yang sebenarnya orang tua mereka masih lengkap. Tapi karena faktor sosial dan ekonomi, mereka berada di rumah anak raja di Salatiga. Inilah supaya kita kenal lebih lanjut. Dan sekali lagi saya berterima kasih untuk kesempatan pelayanan ini. Dan saya tahu GSCA Madiun juga akan ikut menopang, mendoakan kepada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mari kita akan lihat bersama-sama.
Nah saudara, kita mengerti persis sesuai dengan tema membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu, dewasa muda yang hadir sore ini ngerti persis. Anak dari benih yang sama dari bapak. Ibunya sama, 2-3 anak. Tapi percayalah satu, karakternya belum tentu sama. Sore ini akan menjadi sore spesial buat kita. Karena waktu saya mempersiapkan semua untuk ibadah hari ini dan termasuk sore ini. Ada pesan Tuhan secara khusus. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi saya yakin ketika Tuhan menyampaikan pesannya, ada sesuatu yang ingin kita dengar bersama-sama. 3 anak saya ini yang mewakili saudara-saudaranya hadir. Okay. 1 orang Batak, 1 Papua, 1 Chinese. Dari etnisnya, sosialnya saja, latar belakang pendidikan keluarganya berbeda-beda. Okay. Ratusan orang di GSJA Air Hidup. Saya yakin seperti firman Tuhan tadi pagi yang kita dengar. Tuhan tidak pernah segala sesuatu mengizinkan terjadi secara kebetulan. Tuhan, Allah Bapa kita, Dia punya rencana untuk setiap kehidupan kita. Di komunitas ini pun saya yakin gak kebetulan Anda ada di sini. Sebagai anggota tubuh Kristus. Seperti anggota tubuh kita. Ada yang dipakai oleh Tuhan untuk jadi mata. Ada yang dipakai Tuhan untuk jadi telinga. Ada yang dipakai oleh Tuhan untuk jadi kaki. Ada yang dipakai oleh Tuhan untuk jadi tangan. Dan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Rasul Paulus dalam surat Korintus berkata, jangan meremehkan anggota yang paling kecil dalam tubuhmu. Karena anggota yang paling kecil pun kalau itu tidak ada, pasti ada yang kurang di dalam tubuh kita. Yang mengerti ini katakan amin. Saudara, saya mengerti masing-masing dari fungsi anggota tubuh berbeda-beda. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Supaya Anda dan saya mengerti tentang hal ini. Apa yang Alkitab katakan mengenai anggota tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 15-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita, mari katakan bersama saya, kita. Wah, baru 20 orang ini yang ngomong kita. Saya berdoa dan saya mengharap semua yang punya mulut akan katakan kita. We are. Kita. Sekarang tunjuk orang di kanan kirimu. Kamu, saya. Kamu, saya. Kamu, saya. Itulah namanya kita. Apa yang Tuhan mau? Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Lihat ini. Sesuai dengan kadar tiap-tiap anggota. Tuhan itu ajaib banget. Kalau mau bawa tubuh kita dalam proses pertumbuhan fase-fase kehidupan kita. Bapak Ibu makan, saya makan, saudara makan.
3 kali sehari, normal. Oke. Dan sampai hari ini kita lihat prosesnya, anak cucu kita. Lihat ini. Hei, apa ya asupan yang dimakan? Gak hanya tangan yang bertumbuh. Atau salah satu tangan saja yang bertumbuh. Atau kaki saja yang bertumbuh. Tuhan itu ajaib luar biasa. Dia mau dan dia lakukan ini dengan caranya yang ajaib waktu ia ciptakan manusia pertama kali. Kita semua anggota-anggota tubuh bertumbuh bersama-sama. Mengerti ini? Kalau bagian anggota tubuh tidak bertumbuh sesuai porsinya, kita ngerti itu. Berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah. Yang kita kadang berkata nih cacat itu. Karena enggak bertumbuh sebagaimana mestinya. GSCA Air Hidup Madiun. Saya percaya hambanya diutus ke sini dari pagi dan sore ini. Saya yakin seperti covenant yang ia janjikan kepada saya. Bahwa di gereja ini akan terjadi tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang percaya ini katakan amin. Katakan amin. Dan katakan itu saya. Itu saya. Wow. Mari bisa katakan bersama saya, itu saya. Lalu tunjuk orang di kanan kirimu, itu kamu. Itu kamu. Apa itu? Bertumbuh ke segala hal ke arah Yesus Kristus Tuhan. Proses pertumbuhan GSCA Air Hidup tidak bisa melupakan sejarah. Kita bersyukur karena ada orang-orang yang dipakai puluhan tahun yang lalu untuk meletakkan dasar. Misionaris dari Amerika yang mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa di kota Madiun ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Almarhum Bapak Pendeta Petrus Nyorapatma tidak bisa dilupakan dalam sejarah gereja ini. Kenapa? Kita tahu persis. Tuhan memakai hambanya ini yang sekarang menerima upah kekekalan. Untuk terus membangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh pendahulunya. Jangan lupakan sejarah ini. Tapi tugas beliau sudah selesai. Tugas Bapak dan Ibu Pendeta Petrus Nyorapatma sudah selesai. Makanya Tuhan berkata, rumahmu wis jadi, pulang yuk, terima upah. Saudara, tak inget nih ya, ra usah njaluk mati. Nek belum waktunya mati. Amin. Amin. Saya ini sejak tahun 86 ada di Salatiga, Jawa Tengah. Mengajar di STT Berea sampai hari ini. Dan saya tahu salah satu panggilan Tuhan kepada saya, apostol, kerasulan. Karunia ini sudah lebih daripada GSCA, ada banyak. Waktu saya masih di kampus, saya buka perintisan-perintisan. Semen, Purwodadi, bahkan beberapa tempat yang lainnya. Mahasiswa saya ajak
Dan saya katakan Ibu Moy tidak selamanya bisa bersama dengan jemaat yang kita rintis. Kalian yang menggembalakan. Karena saya tahu salah satu panggilan Tuhan dalam hidup saya seperti itu. Oke? Saya naik sepeda motor setiap Jumat. Selesai saya ngajar di kampus. Saya ke arah Gunung Kidul. Waktu itu belum ada banyak kendaraan seperti sekarang. Belum ada handphone seperti sekarang. Dan saya terus merintis pelayanan sampai terjadi GSJA Semin Gunung Kidul. Waktu saya tidak lagi bersama-sama dengan teman-teman saudara seiman dalam anggota tubuh Kristus. Saya berada bersama dengan komunitas yang baru. Saya tahu selain saya mendampingi suami perintisan gereja. Yang sekarang kami gembalakan dan sore ini jam yang sama sedang ibadah. Kurang lebih ada 700 sampai 1.000 orang yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan kami. Saudaraku, saya ngerti. Beberapa gereja juga terbangun. Kami punya perintisan gereja yang sekarang sudah mandiri. Ada di Palembang, ada di Semarang, ada di Kalimantan Tengah. Bahkan dari kota kecil Salatiga kami utus misionaris. Saya bolak-balik ke Filipina. Karena saya tahu panggilan Tuhan buat hidup saya. Dan saya mau berkata Tuhan, bersyukur. Kalau GSJA Air Hidup, Tuhan memberikan hamba-hamba Tuhan yang membangun gereja ini dan terus membangun. Beberapa kali dalam pelayanan yang saya lakukan, jujur saya harus ngomong, kalau Anda pernah dengar ini, puji Tuhan, GSJA Tuntang, Arabawen dari Salatiga, saya nyaris dibunuh karena memberitakan Injil. Pada zaman itu zaman Orba, presiden kita pada waktu itu almarhum Bapak Soeharto sedang menggalakkan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Tuhan taruh di hati saya. Ketika Tuhan taruh begitu mengasihi jiwa-jiwa. Ada satu bapak dikenal dari desa itu namanya Dukuh Petet Molimo. Tukang mabuk, tukang ngombe, ya, tukang ganggu istri orang. Dan segala hal yang jelek. Dan sekitar jam 10:30 siang. Saya temukan waktu Tuhan tuntun saya pergi ke tempat itu. Dan saya jalan ke tempat itu. Nemui satu bapak setengah sewelasawan. Geletak. Waktu diajak ngomong, Pak. Kena nopo jenengan. Ini bahasa Jawa Tengah Bapak Ibu. Dari mulutnya saya bisa mencium aroma. Oke, pagi loh Mas ya. Aroma tahu nggak? Tua. Aroma minuman keras. Dan hari itu di tengah jalan. Saya ngomong seperti ini, Bapak. Ada Tuhan. Kamu perlu kenal Tuhan. Dan hari itu saya menginjil buat beliau. Saya bersyukur. Itu cikal bakal jemaat GSJA yang ada di Tuntang. Tapi saudara tahu, ada yang tidak terima. Beberapa kali, karena dari satu orang, jadi satu keluarga, jadi beberapa banyak orang. Saya belum married waktu itu. Lalu yang terjadi, mereka pakai berbagai macam cara. Saya ingat, saya tidak bisa lupakan sejarah ini. Saya sedang ngajar sekolah minggu di situ, hari Rabu. Lalu saya mulai ngomong sama anak-anak, yuk, sama kakak, sama tante. Lalu tiba masuklah 2 pemuda yang kemudian berkata seperti ini, bubar, bubar. Dan terjadilah
Dari apa yang tidak pernah saya pikirkan. Saya bilang, oke, kita bubar. Kenapa? Oke. Tidak boleh. Ini daerah kami. Tidak boleh ada Kristen di sini. Oke. Saya keluar dari rumah itu, saya kaget. Rumah itu sudah dikelilingi lebih dari 50 pria-pria. Ada yang bawa linggis, ada yang bawa arit. Dan maaf, waktu lihat sosok saya perempuan. Dan kelihatan saya bukan dari satu etnis yang sama dengan mereka. Dan maaf, saya mengalami diskriminasi ras. Begitu langsung berkata, but anyway. Saya ngerti Bapak Ibu. Rasanya seperti apa. Dan diarak. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Ada seseorang yang tidak saya kenal. Dia naik mobil, seorang pemimpin perusahaan dari arah Salatiga ke Semarang. Dia ngebut dengan supirnya. Tapi dari jauh dia lihat, ada apa itu? Kok ada perempuan dengan dua, karena mahasiswa saya ada kanan kiri saya. Saya bilang jangan nangis, jangan nangis. Tuhan pasti tolong selamatkan kita. Di belakang saya rombongan arak-arakan. Sudah tahu apa yang jadi? Tuhan pakai orang ini. Bilang, balik Pak. Dia ngomong sama supirnya, balik. Selamatnya orang itu. Lalu dia dekati mobilnya kepada saya. Dia buka pintu. Tidak kenal saya. Bu masuk. Masuk. Dan saya masuk dengan murid saya. Dibawa lari. Dan kemudian saya mengalami selamat. Tapi enggak terima. Saya ngerti rasanya diadili seperti apa. Saya ngerti rasanya. Seperti apa? Sendirian untuk hadapi itu. Gak bisa dengan cara hukum. Karena saya hanya pos polisi di Tuntang itu jadi saksi sejarah. Dari pagi jam 8 sampai hampir jam setengah 3 sore. Saya tahu hari itu saya disidang. Diunek-unek nih. Maaf dengan kata-kata yang kasar. Saya harus sendiri perempuan dan berhadapan dengan banyak pria. Saya hanya dapat satu. Pagi itu waktu saya berdoa. Aku menyertai kamu. Dan aku akan memberikan hikmat buat kamu. Untuk menyelesaikan ini. Saya hanya bermodal satu. Ketika diberi kesempatan setelah dari jam 8 pagi sampai hampir jam 2. Lalu ada kemudian seseorang berkata. Dari camat, lurah, muspikanya berkata, sekarang pendetanya kongen ngomong. Lalu saya hanya diberi waktu 10 menit. Saya hanya ngomong begini, Bapak Ibu saya pendeta Moiliana. Alamat saya jelas di sini, saya punya KTP, saya warga negara Indonesia. Saya tidak akan datang lagi ke Tuntang. Saya tidak akan lagi datang ke Tuntang. Tapi tolong taruh di atas kertas yang namanya pendeta Moiliana dilarang untuk turut membangun. Karena waktu itu Bapak Soeharto lagi mencanangkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Saya terima surat itu dari bapak-bapak, tanda tangan semuanya, saya tidak akan balik ke sini. Yang namanya pendeta Moiliana tidak boleh ikut membangun manusia Indonesia seutuhnya. Selesai Bapak Ibu, saya tunggu suratnya. Saudara tahu hari itu yang terjadi? Satu orang dimulai dari Pak Camat waktu itu. Pak Polsek, Pak dan Ramil diurus ya. Kayak aku selah ono rapat ning kono. Pergi. Lalu ada satu lagi dari Polsek berkata, iya ada masalah di desa sana. Saya harus ke sana. Jadi tolong ya diurus ya Pak. Satu lagi yang lainnya ngomong, iki sudah waktunya sembahyang sore jam segini. Wes diurus ya. Satu demi satu. Dan saya ingat tinggal polisi yang ngetik di depan saya. Saya tanya, lah Pak kok semuanya pergi? Lah suratin mana? Lah ya itu Bu. Iki sing tanda tangan sopo? Saya mau beritahu kepada saudara. Kalau Anda tahu bersyukur kepada kebaikan Tuhan. GSJA Tuntang sekarang bertumbuh jemaatnya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Oke? Masing-masing anggota tubuh saya ngerti.
Di Kalimantan, pelayanan perintisan, pelayanan ke pelosok-pelosok. Mereka tahu saya pemimpin dari tim yang ada. Makanya mereka bilang begini, oke, kita undang. Dan budaya di sana, kita diberi minum, kita diberi makan, dijamu. Saya dihormati, duduk di antara rumah panggung mereka. Tapi saya tahu Roh Kudus ngomong begini, waktu semuanya memberikan minum. Tapi ada satu gelas yang dikatakan ini untuk ibu pendetanya. Roh Kudus hanya beritahu buat saya, minum saja. Di gelasmu ada racun. Dan Anda tahu, racun di daerah, di hutan, Kalimantan, sekali Anda dan saya minum, mati kita. Saya bilang, kalau saya enggak minum, saya tahu budaya orang-orang Dayak ini. Mereka akan menganggap saya merendahkan mereka. Jadi saya biarkan, saya bilang oke, saya minum. Dan saya tahu pemimpin suku, kepala suku lihat. Dan beberapa dukun-dukun mereka lihat. Saya bilang, mari saya minum. Gelasnya bukan gelas plastik Bapak Ibu. Gelasnya gelas kaca. Dekat dengan bibir saya mau minum. Tuhan itu luar biasa keajaibannya. Kenapa? Tiba-tiba gelas saya ini kayak ada yang motong. Anehnya potongannya itu seperti dipisau. Persis di sini. Mungkin sekitar 30-an% dari bawah. Bak! Saya nggak tahu, tiba-tiba saya tahu air yang ada di gelas saya tumpah semuanya. Wah, mereka terkejut. Wow. Saya bilang, wow, tumpah. Karena mereka tahu menghormati saya kepala tim rombongan yang ada, dari misi yang ada. Mereka berkata gini, kasih, berikan minum. Maaf, gelasnya pecah. Padahal enggak pecah. Seperti ada yang motong itu, sehingga air racun yang ada di sini semua tumpah keluar. Saya minum, tapi saya tahu sudah enggak ada racunnya. Saya minum. Dan saya bilang, ya, wah. Anda tahu orang Dayak itu, salah satu bagiannya adalah orang Chinese dari RRC yang kemudian hijrah. Oleh karena keadaan dan sesuatu, sampailah kemudian. Kalau Anda lihat orang Dayak, cantik-cantik. Kayak orang Chinese, sipit-sipit. Dan mereka tahu mempelajari ini. Kalau Anda dengan saya belajar dulu tentang komek-komek. Ngerti ya? Ini ilmunya lebih gede daripada kami. Dukun-dukunnya deketi saya dan berkata, Ibu pendeta belajar dari mana? Kesempatan saya ngomong. Guru saya, maha guru saya, hebat. Ya, tunduk. Saya ngomong sama mereka, kamu kan mau bunuh saya kan? Di dalamnya itu gelas yang pecah itu tadi ada racun kan? Kok tahu? Wah ya guru saya, maha guru saya yang kasih tahu. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat luar biasa. Itu guru saudara, itu Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Setan ora doyan, demit orang tulit. Hei, GSC Air Hidup, Tuhanmu itu besar. Tuhan kita itu hebat. Amin. Yang kita layani itu hebat luar biasa. Amin. Makanya kalau Anda dan saya kenali betul Tuhan kita. Anda dan saya enggak main-main dalam ibadah. Anda enggak main-main dalam segala pelayanan yang kita kerjakan. Ada banyak yang saya alami. Tuhan itu luar biasa. Dan saya tahu almarhum Bapak Pendeta Petrus Nyo dan Ibu sudah terus membangun. Kalau saya dan saudara masih hidup sekarang ini, percaya satu,
tugas kita belum selesai. Ibu Pendeta Lydia Jane, atau yang saya panggil seringkali Ibu Lili, gak pernah kebetulan. Saya yakin bukan hanya berkata, oh karena anaknya pendeta, ini waris kepada putrinya. Enggak. Jujur minggu lalu ketika saya ditelepon, saya kaget banget. Ketika Ibu Pendeta Lydia sampaikan, waktu saya ngomong, bukannya Lina yang jadi gembala sidang? Bukan. Dan saya yakin gak pernah kebetulan. Kalau Tuhan memanggil, Tuhan mengurapi, pasti ada sesuatu di depan sana yang Tuhan siapkan untuk GSCA Air Hidup. Amin, saudara. Makanya hari ini yang perlu kita dengar, almarhum Bapak Pendeta Petrus Nyurapatma sudah selesai. Tapi Ibu Pendeta Lydia, Ibu Lili dan semua jemaat di sini, saya yakin tugasnya belum selesai. Seperti yang Tuhan katakan, membangun terus di atasnya. Nah, karakteristik pertumbuhan ada beberapa yang kita pelajari sore ini. Tapi satu yang saya mau sampaikan yang pertama. Gereja ini, kepala gerejanya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang memilih hambanya untuk menggembalakan, meneruskan, membangun terus di atasnya. Makanya gereja yang bertumbuh sehat, seperti visi gereja Anda menjadi gereja yang paling dinamis dan hidup di kota Madiun dengan target tahun 2031, perlu di-manage sejak sekarang. Tidak ada istilah one man show. Hanya saya yang bisa. No. Anggota tubuh ini kita ngerti. Terdiri dari macam-macam bentuknya, fungsinya. Makanya Rasul Paulus berkata, gak mungkin semuanya jadi tangan. Gak mungkin semuanya jadi kaki. Gak mungkin semuanya jadi perut. Semuanya pada bagian-bagiannya. Makanya Ibu Gembala Anda dan kita semuanya perlu menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus itu. Dengan cara apa? Tim pelayanan. Di gereja kami katakan selalu, not my glory. Bukan untuk saya. Kalau Tuhan percayakan menjadi seperti hari ini, tim glory. Karena semua sesuai bagiannya, ambil bagian dan melayani Tuhan dan pekerjaannya. Katakan amin. Saudara, karakteristik yang kedua, unity, kesatuan. Saya mau ngomong buat Anda tentang apa yang terjadi 7 Oktober 2023. Karena sebenarnya tanggal 12 November besok, saya dengan grup saya akan kembali berangkat ke Holy Land. Saya bolak-balik ke Israel. Membawa banyak orang Indonesia ke tanah perjanjian. Sebenarnya besok 12 November itu yang ke-50 kali saya ke Holy Land. Saya mendorong Anda di tempat ini. Kalau Tuhan memberkati Anda, satu kali juga bisa ikut bersama-sama ke Israel. Saya pengen ke Israel, angkat tangan. Tak doa nih, yang angkat tangan tak doa nih. Jadi sesuai dengan apa yang Anda dan saya percayai. Katakan amin. Duitnya sopo? Yo duitmu. Carane piye? Tuhan itu punya banyak 1001 macam cara. Tapi Tuhan hanya mau gini, kowe mau apa enggak? Nek ora ya ora. Wong ndak mau kok. Makanya Mazmur berkata, berbahagialah orang punya hasrat kerinduan untuk bisa ke rumah Tuhan. Ya, mau ada hasrat. Nah saudara, karena seringnya saya ke Israel, saya ngerti persis. Ada 3 kelompok sebenarnya di Israel.
Oke, ada sayap kanan, sayap kiri, ada tengah, barisan tengah. Ultra ortodok itu yang disebut sayap kanan. Biasanya orang-orang ini, nek sabat ndak boleh kerja, ndak kerja tenanan. Oke, makanya kalau Anda ke Israel ngerti persis ada lift sabat setiap hari Sabtu. Di mana hanya satu tingkat. Mencet nomor lift aja itu artinya dosa. Oke, itu artinya kerja. Ini orang-orang ultra ortodok dan ortodok. Nek Anda ketemu dengan mereka, aku kelingan tahun berapa itu, 2000 kalau enggak salah. Oke, aku digoblok-goblok nih wong Israel. Oke, waduh kaget aku. Oke, bawa rombongan, saya pergi dengan suami dan anak saya, anak kandung kami. Oke, dia masih umur 6 tahun waktu itu. Lalu kemudian saya tahu pakaiannya biasanya hitam-hitam, macam model topinya juga aku ngerti ini orang-orang ultra, ndak ortodok, orang ultra ortodok. Ndak gampang diajak ngomong. Tiba-tiba dia lihat saya karena saya pakai batik. Saya ini cinta Indonesia. Nek ning di senenge keluar negeri, enggak ini apa batik. Dia lihat saya ngomong, "Where are you come from?" Soko endi kowe? Indonesia. Terus dia bingung, Indonesia berapa jaraknya dari ini? Aku cerita karena dia takon. 8 jam, transit 3 jam. Neng Mesir 3 jam lagi. Berapa kosnya? Biayanya. Lalu saya ngomong sekian ribu dolar. Terus dia tanya, ngapain kamu kesini? Nyapa wirin? Waduh. Lah saya orang Kristen, pasti semangat. Ngomong, aku mengunjungi tempat kelahiran Tuhanku Yesus Kristus. Begitu dia dengar nama Tuhanku Yesus Kristus, dia bilang, what? Apa? Aku yang ngomong, Tuhanku Yesus Kristus di Bethlehem. Oke, saya melewati Golgota, aku semangat. Dia berdiri, aku lihat mukanya merah padam. Lah kok ngamuk batinku. Saudara tahu apa yang dia bilang kemudian? You stupid. Waget aku, kue goblok. Bahasa Jawa Timur. Waget saya, loh kok digoblok nih. Dia bilang, kamu ke Nazaret? Oh iya, saya baru aja dari Nazaret. Karena saya dari Tiberias ke Yerusalem rute saya. Dia bilang, kamu tahu Yesus tuh orang mana? Nazaret, besar di Nazaret. Yesus cuma tukang kayu, anaknya tukang kayu. Yang Nazaret kan, kowe ngerti enggak? Ya aku ngerti, memang di situ. Tapi dia Tuhan. Marah saudara, dia banting lagi kursinya. Langsung lungo sambil ngomelnya wong Yahudi. Oke. Wah, saudara tahu? Saudara tahu? Ini ketemu orang-orang ultra ortodok. Jadi kalau saudara tahu, tidak semua orang Israel percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Makanya kita perlu berdoa buat Israel. Yang satu yang sekuler, ada beberapa saudara. Oke? Ada beberapa nama. Nek kadung ngotot-ngototan di Knesset. Itu di tempat seperti DPR MPR-nya kita. Wah, adu argumen. Ngotot-ngototan. Sampai saya bilang, ya ampun. Keras kepala banget ngomong ini. Perang Hamas Israel 7 Oktober. Saya terus dapat data dari anak-anak rohani saya di Israel. Ada satu slogan yang hari-hari ini mereka katakan, Biaset Nenatrech. Apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Mereka dari berbagai kaum, dari berbagai golongan mulai berkata, hei, aku mau tanggalkan semua adu argumenku, perbedaan dengan kamu, kelompok kanan, kelompok kiri, kelompok sekuler. Yuk kita semua tanggalkan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita tidak bisa sama karena punya konsep yang berbeda-beda.
Tapi demi Israel, mereka berkata, yuk kita unity, kita bergandeng tangan. Kalau Anda buka video-video data yang sebenarnya, saya nangis dalam ucapan syukur saya. Karena kemudian orang-orang ortodok tidak lagi memandang rendah orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler tidak kemudian menjudge orang-orang ultra ortodoks. Mereka berkata, demi kemenangan Israel, mari kita bersama-sama untuk bersatu. Anak-anak mulai buka tabungannya dan berkata, mari kita bantu saudara-saudara kita di selatan, dekat Gaza, supaya mereka dapat makanan yang cukup. Ada mobil-mobil dari orang-orang yang diberkati lebih, isi semuanya dengan minuman, dengan makanan, dengan kasur lipat, dan berkata, yuk, saya tidak memandang perbedaan yang ada. Saya menghargai perbedaan yang ada demi kemenangan. Lalu mereka lakukan ini. Bantu saudara-saudaranya yang sedang mengalami kedukaan. Hotel-hotel yang biasanya kita ngerti salah satu bagian dari karakteristik orang Yahudi. Makanya kalau Anda dengar ini pelit, medit. Tapi yang terjadi hari-hari ini. Di hotel-hotel berkata, kita tidak hanya masak buat tamu-tamu, tapi kita masak juga dan berikan kepada tentara-tentara atau siapapun yang membutuhkan. Biasa Nenasyat, mari bersama kita akan menang. Waktu kita ada unity, waktu kita ada kesatuan, kita pasti bisa mengerjakan semuanya. Katakan amin. Tidak ada yang tidak bisa. Bangsa kita Indonesia juga hanya dengan bambu runcing. Tapi karena ada unity, kesatuan, bisa mengalahkan penjajah. Dalam unity terbangun menghargai. Efesus 4 ayat 31 dan ayat 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari katakan ke orang di kanan kirimu. Ya. Katakan seperti ini perkataan ini. Ya. Kamu beda dengan saya. Ayo ngomong ke kanan kirinya. Kamu beda dengan saya. Karakter kita beda. Ya. Segala sesuatu bisa berbeda. Tapi ngomong juga seperti ini. Kamu saudara saya. Ayo ngomong ke kanan kirinya. We are family. Sebagai bagian daripada anggota tubuh Kristus. Ibu Simbah Putri, kula sampun sepo Bu Pendeta. Napa kula nggih saged sederekan? Nggih. Tidak peduli usia tua atau muda. Saya yakin kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Amin. Wis tuwa. Wis ana sing nom-nom bae. Ndak lho. Hikmat orang tua, kreativitas orang muda menjadi bersinergi. Saling mengisi, saling melengkapi. Sebentar saya akhiri khotbah saya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan untuk kita bersama sore hari ini. Ikuti perkataan saya.
Saya punya kelebihan. Ibu pendeta Lydia ada di manakah beliau? Duduk di manakah? Oh, di sana. Bu pendeta tolong boleh berdiri, Bu pendeta. Lalu sampaikan gini, saya punya kelebihan. Anda yakin Ibu Gembala Anda ada dalam pengurapan Tuhan untuk memimpin jemaat ini? Beliau punya kelebihan yang tidak kita miliki. Karena berbicara mengenai pengurapan pemimpin, kalau bukan Tuhan yang mengurapi, itu tidak akan bisa terjadi. Amin. Tolong dilanjutkan. Tapi saya juga punya kekurangan. Anda setuju beliau tidak manusia yang sempurna? Setuju? Oke. Sekarang kita semuanya, biarkan Ibu Pendeta tetap berdiri. Kita semuanya ngomong, aku juga punya kelebihan. Ketoknya yang sebelah kini kok rada lesu gitu ya. Oke. Ayo, saya ini nanti selesai khotbah, nek dijamu makan lagi loh ya, aku enggak ngerti ya. Oke. Setelah itu aku pulang lagi ke Salatiga. Iki mbek 3 anakku iki. Sek semangat Bu Pendeta nih. Anda nanti pulang, terus bisa apa? Langsung tidur. Aku sek menempuh perjalanan 3 jam lebih. Ya, mosok kalah semangat mbek Bu Pendeta. Ayo yang di sini ngomong, aku punya kelebihan. Sing kene wae baris kene ngomong, aku punya kelebihan. Ngelih kabeh ya. Lapar ya? Ya. Tolong. Ini saya enggak ngerti. Yang bagian belakang. Ngomong gini. Aku punya kelebihan. Ini Tante Wayo. Wah. Ayo ngomong. Saya punya kelebihan. Ayo. Ini suami istri? Ya ngomong. Mbak suamimu. Kamu punya kelebihan loh Pak. Ya ngomong, mbak suamimu. Loh, iya toh? Sekarang ngomong. Ya, terus ngomong sama nyonyahmu juga. Kamu juga loh. Katakan amin. Sekarang yang 2 baris di sana ngomong, aku punya kelebihan. Iki loh kelebihanku. Wah rendah hati sekali ya, rawani ngomongi gitu ya. Tapi percaya satu, tidak ada satu manusia yang sempurna. That's right. Benar itu. Betul? Saya bisa punya kelebihan. Tapi saya tahu anak-anakku ini hebat. Ruben kamu berdiri. Ki Papua sitok ini. Mi mau ke Madiun tak setir nih Mi. Wah. Mamine iso nyetir tapi ngerti maminya khotbah. Makanya aku sing nyetir nih. Duduk. Rio nih wong Batak. Berdiri Rio. Begitu maminya rodok sakit sedikit. Wah salah satu sing gopoh dia. Mami gimana? Mami tak terne ke rumah sakit. Meme, silakan duduk. Iki nyonya Chinese. Tapi aku ngerti. Klemak. Anakku sitok iki ngono ngerti. Tapi dia punya kelebihan yang aku enggak punya. Makanya aku berkata, Tuhan terima kasih untuk anak-anakku. Terima kasih untuk jemaat GSJA Madiun yang Tuhan berikan dengan kelebihannya masing-masing. Kekuranganku dilengkapi dengan kelebihan mereka. Ibu pendeta, tolong berdiri Bu. Aja lungguh, Cimoy aja berdiri dari tadi. Sekarang di sini ngomong, aku punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Yang setuju dengan saya ini katakan ya. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita ngomong sama Bu Gembala. Kelebihanku melengkapi kekurangan ibu. Ayo 1, 2, 3.
ngomongin nggak rene, ngomongin ning rono. Bu gembalane ning kono. Ya. Sorry ya, ndaknya. Oh, diminta maju, Bu. Bu Gembala maju, Bu. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Gembala kita. Ya Bu Lili, Ibu Pendeta. Ayo ya, nggak tase barangnya. Nek gelem tuku itu punyanya produknya anak raja. Yuk kita ngomong buat beliau. Bu Pendeta, kelebihanmu melengkapi kekuranganku. Kelebihanku melengkapi kekurangan ibu. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Lengkapi. Saya sama sekali tidak tahu. Saya baru tahu kalau beliau jadi ibu gembala beberapa hari lalu, by phone-nya. Hari Rabu atau Kamis, sebelum saya berangkat ke sini. Saya terkejut. Tapi saya tahu itu jadi konfirmasi buat saya. Siapapun yang dipilih, diurapi oleh Tuhan, saya yakin akan membuat GSJA Air Hidup akan makin bertambah maju. Katakan amin. Katakan amin. Lengkapi seluruh jemaat ini, termasuk Cik Moy, dengan kekurangannya, dengan kelebihanmu. Dan kami, jemaat GSJA Air Hidup Madiun, siap melengkapi kekurangan Ibu Gembala. Katakan amin. Dulu, tampilkan. Terima kasih Bu, boleh duduk dulu. Kayak pasel saudara. Ya, kayak pasel. Saling isi. Weh, nek ndak ada aku, ada sesuatu yang kurang. Tapi nek ndak ada kamu, juga ndak bisa klop. Katakan amin. Katakan amin. Kelebihanmu, halo teman-temanmu musik, melengkapi kekurangan jemaat. Tapi Anda juga punya kekurangan, bukan? Betul ya? Dan jemaat ini bersama Ibu Gembala melengkapi kekuranganmu. Bersinergi menjadi satu tim. Unity akan membuat apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan prinsip saling melayani. Yuk nyanyi lagu kuno. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani. Yesus kasih contoh buat kita. Aku datang bukan untuk dilayani. Maaf ya, Yesus tidak ngomong gini, aku bos loh, kamu harus melayani aku. Enggak. Yesus berkata, barang siapa mau jadi besar, biarlah ia yang menjadi hamba yang melayani. Bapak Ibu, support gembalamu. Layani.
Almarhum Om Petrus sudah senang sekarang. Ini putrinya yang diurapi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu dulu mendukung, mensupport papahnya. Saya sebagai hamba Tuhan yang saya tahu, walaupun 3 bulan mengenal keluarga ini, tinggal bersama di pastori yang lama. Beliau memberi inspirasi buat saya untuk jadi hamba Tuhan yang betul-betul melayani pekerjaan Tuhan dengan cinta akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dulu mendukung almarhum Bapak Ibu Pendeta Petrus Nyorapatma, saya yakin Tuhan di surga, almarhum juga yang bisa lihat kita, akan senang ketika Anda mendukung Ibu Gembala yang diurapi oleh Tuhan untuk memimpin kita. Amin. Mari berdiri bersama dengan saya. Katakan lagu ini bersama-sama. Melayani lebih sungguh. Nyanyi dari hatimu, Pak, Ibu. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani Kepadaku melayani lebih sungguh. melayani lebih sungguh. Malam ini Roh Kudus taruh kuat. Melayani Karena Tuhan akan bangkitkan gereja ini. Support system yang ada. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh, ya Tuhan. Melayani lebih sungguh. Roh Kudus, Engkau luar biasa. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani aku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Roh Kudus, Engkau yang menjadi penolong agar kami bertumbuh ke segala hal, ke arah Kristus, Sang Kepala Gereja. Jadikan kami komunitas yang kuat dengan kesatuan. Jadikan kami dengan prinsip yang Tuhan ajarkan. Aku datang untuk melayani. Malam ini, siapapun saudara yang berkata, Ibu Pendeta, aku tahu Tuhan berbicara buat aku hari ini, sore ini. Dan aku mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Karena itu aku bertekad untuk bangkit kembali, melayani Tuhan di tengah komunitas ini. Support pemimpin kami yang Tuhan urapi. Angkat kedua tanganmu. Kalau Anda berkata seperti itu, saya akan berdoa untuk Anda.
Dan dengan cepat, siapapun Anda, saya undang yang berdiri, yang mengangkat tangan, maju ke depan. Sebab saya akan mendoakan, mengimpartasikan kepada Anda. Mari katakan bersama-sama, silakan maju ke depan. Siapapun Anda. Dan Ibu Gembala saya akan minta ada di depan bersama dengan saya. Mari katakan bersama-sama. Yes Lord. Melayani lebih sungguh. Mari lebih maju saja, lebih maju saja. Tuhan lebih dulu Tuhan ngomong banyak yang mau. kepadaku, Mari maju saja. melayani lebih sungguh. Melayani, melayani, melayani. Melayani. Tuhan ngomong masih ada. Yang Tuhan ngomong, ya. Melayani Silakan maju, silakan maju. lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Bangkitkan kembali. Lebih sungguh. Yesus. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, Melayani Tuhan. lebih sungguh. Melayani. Lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi katakan, melayani, melayani. Melayani lebih sungguh. Nama Yesus. Melayani lebih sungguh. Nama Yesus. Demi nama Yesus. Tuhan memakai. Kepadaku Tuhan memakaimu. melayani lebih sungguh. Koraba sekete kerel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 e baba sondereka. Oh. Melayani Tuhan. Melayani. Terima kasih Tuhan. Tuhan lebih dulu Yes. melayani kepadaku, Yes Lord. melayani lebih sungguh. Kedangkan tangan Anda buat Ibu Gembala. Hari ini Tuhan meneguhkan
panggilanmu kembali. Tidak pernah kebetulan. Karena Ibu Pendeta Lydia tidak pernah memikirkan ini. Tapi Tuhan yang merancangkan hidupmu sejak engkau di kandungan. Terima pengurapan Tuhan atas kepemimpinanmu. Dengan hikmat Tuhan untuk membawa gereja ini kepada pertumbuhan signifikan. Di dalam nama Yesus. Waktu engkau mengangkat tangan, maka berkat akan terjadi. Waktu engkau menumpangkan tangan, orang sakit akan disembuhkan. Keluarga-keluarga dipulihkan. Perekonomian diberkati. Dan Allah Immanuel menyertaimu. Menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengutus hambanya untuk menyampaikan pesan ini kepada jemaat Tuhan GSCA Air Hidup Madiun. Di dalam nama Yesus, Bapak, aku berdoa buat keuangan. Tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan pernah kekurangan. Selalu ada kelimpahan. Di dalam nama Yesus, jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Makasih Tuhan. Sekarang aku perintahkan, jiwa-jiwa berdatanganlah. Penuhi gereja ini. Penuhi gereja ini. Seperti yang Tuhan nyatakan tentang penuaian akhir zaman. Terima kasih. Menjadikan mereka satu tim yang saling mengisi, saling melengkapi. Diberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya undang pendeta Okta. Shalom. Atas nama Gereja GSCA Air Hidup Madiun, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat pelayanan Ibu Pendeta Moilana yang telah melayani pagi dan sore ini. Terima kasih juga buat pesan-pesan profetiknya buat gereja di tempat ini. Kami terima dengan iman dan kami akan melihat kenyataan itu akan terjadi di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman dan akan memberikan persembahan. Mari Bapak-Bapak yang bertugas. Shalom Jemaat Air Hidup, senang sekali kami dapat menyapa Anda di minggu yang luar biasa ini. Kami menyambut hangat kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GSCA Air Hidup Madiun. Selamat datang, selamat beribadah, dan selamat menerima berkat dari Tuhan. Dan berikut warta sepekan Air Hidup. Hari Kamis 26 Oktober akan diadakan ibadah kaum pria bertempat di ruang Ebenezer lantai 2, dimulai pukul 6:30 malam. Mari pria-pria Air Hidup hadir di ibadah ini dan jangan lupa ajak rekan pria lainnya. Setiap kita memerlukan keluarga rohani, di mana kita diterima apa adanya, dikasih sepenuhnya dan dimuridkan untuk mengalami perubahan hidup yang sejati. Mari bergabung di dalam KKA dan temukan keluarga rohani Anda. Informasi jadwal KKA dapat dilihat di warta gereja minggu ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi call center gereja.
Kita sama-sama akan merayakan Natal Air Hidup pada tanggal 24 dan 25 Desember dengan tema Hopefulness in Christ. Bagi jemaat yang rindu untuk mendukung kegiatan Natal dan tutup tahun dapat mengambil amplop persembahan Natal yang tersedia di Welcome Center atau dapat transfer ke rekening gereja dengan diberi keterangan persembahan Natal. Selain itu, guna mendukung kegiatan Natal, Panitia Natal membuka kesempatan bagi jemaat Air Hidup yang berminat untuk memasang ucapan Natal dan Tahun Baru atau memasang iklan produk atau toko. Dapat menghubungi Ibu Ripkah. Jangan lewatkan setiap kegiatan doa Air Hidup selama sepekan. Doa pagi pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi, doa pribadi Pondok Daud setiap hari Jumat pukul 8 pagi hingga 2 siang, dan doa bersama setiap hari Jumat pukul 6 sore. Itulah beberapa informasi kegiatan Air Hidup selama sepekan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kami mengingatkan pria-pria GSJ Air Hidup untuk hari Kamis tanggal 26 jam 18.30 di tempat ini. Ayo pria-pria bisa datang beribadah bersama-sama. Nah, yang selanjutnya kami mengucapkan selamat datang untuk saudari Atia dari Malang. Kalau berkenan bisa bangkit berdiri, ada di mana? Oh ya, selamat datang di Madiun. Tuhan Yesus memberkati. Doa kami kiranya bisa menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Pengumuman selanjutnya, Yayasan Ibu Pendeta Moy ini melakukan penggalangan dana. Nah, ada beberapa produk, nanti Bapak Ibu bisa melihat di depan dan bisa membelinya. Di antaranya ada tas wanita, ada tote bag, ada kopi. Kalau tas wanita harganya 70.000, tote bag 35.000, kopi 50.000. Nggak mahal kok, masih terjangkau. Dan kalau kita membeli secara tidak langsung kita mendukung pelayanan Yayasan Ibu Pendeta Moy. Nah, kita doakan kiranya yayasan ini, pelayanan ini akan semakin menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di sana. Baiklah, kita akan pulang, tapi sebelumnya mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa kami di surga, di penghujung ibadah ini Tuhan kami sungguh bersyukur. Karena kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau sudah menjamah dan melawat kami. Kami percaya Engkau sudah berfirman dan berbicara kepada setiap kami. Dan kami percaya firman Tuhan pada malam hari ini tidak kebetulan bagi kami. Kiranya kami bisa meresponinya dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini. Kami berdoa biarlah kiranya hidupnya, keluarganya, pelayanan yang ada di Salatiga, Tuhan memberkati. Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas hidup mereka ya Tuhan. Sehingga hidup mereka, pelayanannya mereka, apapun yang mereka kerjakan di ladang Tuhan, Tuhan akan memberkati dan membuat berhasil dan memberikan dampak yang luar biasa bagi kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa kiranya perjalanan pulang mereka dari tempat ini, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan tolong, sertai sehingga sampai di tempat dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap kami yang telah hadir malam hari ini, yang telah melayani Tuhan. Engkau mengurapi kami lebih lagi, Engkau memberkati, jerih lelah mereka. Kami yakin dan percaya semua apa yang kami lakukan bagi nama Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami juga mau berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang lemah. Tuhan memberi kekuatan, yang sedang sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Yang hari ini sedang susah, Tuhan hiburkan. Yang mungkin hari ini membutuhkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kiranya itu akan terjadi dalam hidup mereka ya Tuhan. Usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Dibuat berhasil dan beruntung karena Tuhan. Masa depan kami percaya Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang telah kami terima. Dan persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda cinta kami kepada Tuhan dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu mengatakan
Orang yang memberi dengan sukacita akan diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pada akhirnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Tetapi sebelum pulang, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih Yesus yang besar, yang tidak pernah berubah, mengurapi dan memenuhi setiap hidup kita. Serta kuat cengkraman kuasa Roh Kudus memimpin hidup kita, menjaga hidup kita. Sampai Maranatha datang untuk yang kedua kalinya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dan ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggutnya jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan